Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Pagi itu, kehidupan di desa pesisir yang tenang seakan biasa-biasa saja. Di balik senyum dan tawa yang menyapa setiap orang, tak ada yang tahu bahwa tak lama lagi, nasib akan berputar dengan sangat kejam. Angin yang kencang, langit yang gelap, dan ombak yang mendidih memberi pertanda bahwa sesuatu yang buruk sedang mendekat. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa itu adalah awal dari bencana yang akan merubah segalanya. Tsunami datang begitu cepat, tanpa ampun. Tak ada yang sempat melarikan diri. Gelombang besar menabrak pantai dengan kekuatan yang memusnahkan. Rumah-rumah yang sudah dibangun bertahun-tahun hancur dalam sekejap. Orang-orang yang selama ini tinggal dalam kedamaian kini terperangkap dalam kegelapan dan kebingungannya. Bumi seolah tidak lagi ramah bagi mereka. Di tengah kekacauan itu, Nadia, seorang ibu muda yang sedang menggendong anak kecilnya, berlari sekuat tenaga. Dia sempat melihat suaminya, Rizky, berusaha menolong seorang tetangga yang terjebak di reruntuhan. Namun tak lama setelah itu, gelombang besar menghantam mereka. Air yang begitu deras menenggelamkan segalanya. Nadia merasakan tubuhnya terseret arus, namun entah bagaimana, dia berhasil selamat. Dalam kepanikan yang luar biasa, dia berusaha mencari anaknya. Matanya mencari kemana-mana, namun yang dia temukan hanya kehancuran dan puing-puing. Akhirnya, Nadia terdampar di sebuah pulau kecil yang jauh dari daratan utama, terombang-ambing dalam kesendirian. Di sana, dia bertemu dengan beberapa orang lain yang selamat. Semua tampak bingung dan terluka. Mereka yang sebelumnya tidak saling kenal, kini terpaksa bergantung satu sama lain demi bertahan hidup. Di tengah keputusasaan, Nadia hanya memiliki satu harapan, menemukan anaknya. Namun, setiap detik berlalu, semakin tipislah harapan itu. Yang ada hanya rasa kehilangan yang mendalam, dan sebuah pertanyaan yang terus menghantui. Apakah dia akan pernah menemukan anaknya lagi? Namun, di tengah kegelapan itu, di saat-saat terberat, mereka mulai merasakan adanya secercah harapan, meskipun sangat kecil. Mereka tahu, perjalanan mereka masih panjang, dan hidup mereka tak akan sama lagi. Hari-hari berlalu tanpa kepastian. Pulau kecil itu seakan menjadi penjara yang menahan mereka dalam kesedihan dan ketidakpastian. Tidak ada makanan yang cukup, hanya sedikit air tawar yang bisa mereka peroleh dari sumber yang sangat terbatas. Setiap detik yang lewat adalah perjuangan untuk bertahan hidup. Mereka harus berbagi sedikit makanan dan air yang ada, dan berusaha menemukan cara untuk tetap bertahan hidup di tempat yang asing ini. Nadia tidak pernah berhenti mencari anaknya, meskipun harapan itu semakin menipis. Setiap pagi, dia berjalan sepanjang pantai, memandang horizon dengan penuh harap, seakan-akan anaknya akan muncul dari kejauhan. Namun, hari demi hari, yang dia temui hanya sisa-sisa puing dan serpihan kapal yang terseret oleh ombak. Di sisi lain, para penyintas lainnya mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan mental dan fisik. Salah satu di antaranya adalah Pak Hadi, seorang petani yang sudah lanjut usia. Pak Hadi kehilangan istri dan anak-anaknya dalam bencana itu. Kini, dia hanya memiliki dirinya sendiri untuk bertahan hidup. Meski tubuhnya lemah, Pak Hadi tetap berusaha mencari makanan dan membantu yang lain, meskipun dia tahu harapan hidupnya semakin berkurang. Kita tidak boleh menyerah, katanya dengan suara lemah. Bahkan dalam kesedihan, kita harus tetap bertahan. Di malam hari, mereka duduk bersama di sekitar api unggun yang menyala redup. Kesunyian pulau itu begitu mendalam, hanya suara ombak yang menghantam batu karang yang terdengar. Nadia duduk di sudut, merenung. Setiap detik yang berlalu terasa semakin berat. Namun, dia tahu, jika dia berhenti mencari, jika dia berhenti berharap, maka anaknya benar-benar akan hilang. Suatu malam, saat Nadia sedang duduk termenung, seorang wanita muda yang juga selamat, bernama Aulia, mendekatinya. Aulia baru saja kehilangan suaminya yang tewas tertimpa runtuhan bangunan. Matanya yang merah menandakan dia juga sudah lelah dengan rasa sakit yang dalam. Nadia, kata Aulia pelan,
Jangan biarkan dirimu terperangkap dalam kehilangan itu. Anakmu, dia pasti ingin kamu bertahan. Nadia menoleh ke arah Aulia. Ada keraguan di matanya. Namun ada juga secercah harapan yang berusaha dia pelihara. Aku tidak tahu bagaimana melanjutkan hidup tanpa dia, jawab Nadia dengan suara bergetar. Aulia menggenggam tangannya erat. Kita harus percaya bahwa ada alasan kita masih bertahan. Jangan biarkan rasa kehilangan menguasai kita. Kata-kata Aulia menyentuh hati Nadia, meskipun begitu berat untuk diterima. Namun, Nadia tahu, jika dia ingin bertahan, dia harus lebih kuat. Di tengah malam yang gelap itu, Nadia memutuskan untuk terus berharap, meskipun hanya dengan sedikit harapan yang tersisa. Di dalam hatinya, dia percaya bahwa suatu saat nanti, dia akan menemukan anaknya, atau setidaknya, dia akan menemukan kedamaian dalam perjalanan ini. Hari-hari semakin panjang dan melelahkan. Meskipun mereka berusaha bertahan dengan apa yang ada, tubuh-tubuh mereka semakin lemah. Tidak ada alat untuk menangkap ikan atau berburu, dan pohon-pohon di pulau itu terlalu sedikit untuk menghasilkan cukup makanan. Ketika malam datang, rasa lapar dan haus menjadi teman yang tak terhindarkan. Namun, mereka terus berusaha untuk menjaga semangat tetap hidup, meskipun harapan mereka semakin rapuh. Nadia, yang sudah setengah gila dengan perasaan cemas dan kehilangan, tetap menghabiskan waktu setiap pagi mencari jejak-jejak yang bisa membawa pada anaknya. Bahkan meski dia tahu, semakin sedikit kemungkinan untuk menemukannya. Namun, setiap kali matahari terbit, dia merasa ada secercah harapan yang belum padam. Seakan-akan, anaknya sedang menunggunya di ujung pulau, siap untuk memeluknya kembali. Suatu sore, setelah kembali dari pencariannya yang sia-sia, Nadia duduk di atas batu besar yang menghadap ke laut. Air mata yang sudah lama tertahan akhirnya jatuh. "Kenapa ini harus terjadi?" bisiknya. "Kenapa aku yang harus kehilangan segalanya?" Di sebelahnya, Pak Hadi duduk dengan perlahan, melihat ke arah laut yang luas. Dia menatap Nadia dengan mata yang penuh keprihatinan. "Kehilangan itu tidak bisa dihindari, Nak. Tapi hidup kita belum selesai." Kata-kata Pak Hadi terasa berat, namun penuh makna. Nadia menoleh dan melihat Pak Hadi dengan bingung. "Bagaimana kamu bisa begitu tenang, Pak? Bagaimana bisa kau tetap berjuang setelah semua yang terjadi?" tanya Nadia. Suaranya hampir berbisik. Pak Hadi tersenyum pahit, tetapi ada keteguhan dalam pandangannya. "Ketika kita kehilangan segalanya, satu-satunya hal yang tersisa adalah keberanian untuk melangkah maju. Kita tidak tahu apa yang ada di depan, tapi kita masih punya kesempatan untuk bertahan." Kata-kata itu seperti petir yang menyadarkan Nadia. Meskipun begitu berat untuk menerima kenyataan bahwa hidupnya telah berubah drastis, dia menyadari bahwa terus berharap adalah satu-satunya jalan. "Terima kasih, Pak," jawab Nadia dengan suara serak. "Mungkin aku harus berhenti mencari dan mulai menerima." Namun, dalam hati Nadia, ada sebersit keyakinan baru. Mungkin dia tidak bisa menemukan anaknya sekarang, tetapi dia bisa bertahan untuk anaknya, untuk kenangan mereka yang indah. Dan jika harapan itu masih ada, ia akan terus berjuang. Di malam hari, saat mereka berkumpul di sekitar api unggun, Nadia mengutarakan tekadnya. "Aku akan terus berharap, meskipun hanya sedikit harapan yang tersisa," katanya. "Karena aku tahu, meskipun kita terpisah, cinta kita tidak akan pernah hilang." Aulia, yang duduk di sampingnya, tersenyum lembut. "Itulah kekuatan sejati, Nadia. Harapan yang tak terlihat, namun mampu memberi kita kekuatan untuk terus berjalan." Dengan semangat yang kembali muncul dalam diri Nadia, dia mulai merasa bahwa meski gelombang hidup terus menghantam, dia dan para penyintas lainnya harus tetap bertahan. Harapan yang kecil, namun masih ada, menjadi api yang menyala dalam gelap. Mereka harus percaya bahwa dalam kehancuran, ada kesempatan untuk menemukan sesuatu yang lebih besar, sebuah kekuatan yang tak bisa dipatahkan oleh apapun. Minggu-minggu berlalu dengan lambat, dan meskipun mereka terus berjuang untuk bertahan hidup, sebuah ketegangan yang tak terucapkan mulai merayap ke dalam hati setiap orang di pulau kecil itu. Kekuatan fisik mereka semakin menurun,
dan harapan semakin sulit untuk dipertahankan. Namun, di balik setiap kesulitan, mereka menemukan cara untuk mendukung satu sama lain, memberikan semangat yang satu dengan yang lain meski hanya dengan kata-kata lembut yang penuh arti. Suatu pagi, saat awan mendung mulai menggantung di langit, Nadia dan yang lainnya mendapatkan sebuah berita yang tak mereka duga. Seorang pemuda yang sebelumnya sempat terpisah dalam perahu yang terbalik, kini kembali ke pulau mereka. Dengan wajah pucat, pemuda itu bernama Fajar bercerita tentang perjalanannya yang panjang dan mengerikan untuk sampai ke tempat yang aman. "Ada kapal besar yang datang ke arah sini," kata Fajar dengan suara gemetar. "Mereka mencari orang yang selamat. Kita bisa keluar dari sini." Namun, dalam kebahagiaan yang mendalam itu, ada satu hal yang terus menghantui Nadia. Dia belum menemukan anaknya. Apakah harapan itu benar-benar akan terkabulkan? Di tengah berlarut-larutnya pencarian itu, Nadia merasa seolah waktu semakin habis. Waktu yang tidak bisa diputar kembali, dan waktu yang tidak memberi ampun. Malam itu, setelah semua orang mengatur perlengkapan mereka untuk menunggu kedatangan kapal, Nadia berjalan sendirian menuju ujung pantai, tempat yang selama ini selalu dia tuju. Langit malam dihiasi oleh bintang yang terang, namun malam itu terasa lebih gelap dari biasanya. Dia tahu, keputusan yang akan diambil selanjutnya adalah langkah terbesar dalam hidupnya. Apakah dia akan terus mencari dan berharap? Ataukah waktunya untuk menerima kenyataan telah tiba? Saat duduk di sana, di bawah langit yang begitu luas, Nadia merasakan sesuatu yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Ketenangan. Perlahan, air mata kembali mengalir. Tetapi kali ini bukan hanya air mata kesedihan. Itu adalah air mata penerimaan. Dia tahu bahwa meskipun kehilangan anaknya sangat berat, hidupnya masih bisa berarti jika dia memilih untuk terus bertahan. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki. Aulia datang mendekat, duduk di samping Nadia dengan senyuman tipis di wajahnya. "Nadia," kata Aulia pelan, "aku tahu kamu telah melalui banyak hal, dan tidak ada kata-kata yang bisa membuatmu merasa lebih baik. Tapi ingatlah, yang paling penting adalah kita tidak pernah benar-benar sendirian." Nadia mengangguk, matanya menatap horizon yang tak berujung. "Aku tahu. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi aku percaya kita semua bisa menemukan cahaya di tengah kegelapan ini." Pada malam itu, saat kapal penyelamat akhirnya datang dan membawa mereka semua pergi, Nadia tidak hanya membawa tubuh yang lelah, tetapi juga semangat yang baru. Di tengah lautan yang luas dan penuh bahaya itu, dia belajar bahwa meskipun segala sesuatunya tampak hancur, harapan itu masih ada. Mungkin tidak selalu dalam bentuk yang kita inginkan, namun selalu ada, di tempat yang paling tidak kita sangka. Nadia akhirnya menemukan kedamaian dalam hatinya, meski belum menemukan anaknya. Namun, dia tahu bahwa hidup adalah tentang perjalanan, bukan hanya tujuan. Dengan harapan yang tak lagi rapuh, Nadia siap untuk melangkah ke kehidupan baru yang menanti, membawa dengan dirinya sisa-sisa harapan yang tumbuh lebih kuat, bahkan di tengah kehilangan yang paling mendalam.